Hello guys, kita harus tetap berbicara supaya tetap waras, menjaga kewarasan dengan berbicara. So, aku akan ngobrol dengan kalian di my YouTube channel yang sangat tidak konsisten ini, oh my god. So, hari ini kita akan membahas apa? Sekarang aku berumur 23 menuju 24 tahun, tapi sekarang masih officially 23. So, aku akan membahas apa yang sudah kulakukan di umurku yang ke-23. Aku tidak ngapa-ngapain. Oh my god, itu kamu pernah nggak sih tiba-tiba di siang hari berasa disambar petir tak, dan merasakan kehampaan dengan pertanyaan, aku sudah ngapain selama hidupku gitu dah. Itu sering terjadi sama aku sebagai manusia mager abad ini, tapi sebenarnya itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu stressful ketika itu terjadi di usiaku yang masih belasan tahun. Nah, ini masalahnya di awal 20 tuh 20-an menuju pertengahan dan aku masih stres dengan itu. Tapi mau apalah mau dikata. Jadi karena aku tidak terlalu punya effort di hidup ini, aku tidak suka berkompetisi, intinya aku tidak kompetitif, jadi seperti itu, hidup berjalan dengan sangat datar. Nah, ini buku-buku jangan salah paham, ini bukan punya saya, jadi saya tidak sepintar itu untuk membaca buku sebanyak ini. Oke, back to the topic. Jadi sekarang barusan ada seseorang yang memiliki gangguan mental lewat nekat, and itu stressful dan membuat aku shock, makanya kak, mataku masih ada sparkling di dalamnya. So I need to say something to someone, but there is no one here, so I'm talk to you guys. Sejujurnya aku bukan manusia yang selalu sedih ya, karena secara personality aku cukup cheerful lah di antara teman-temanku, but kadang dunia suka mempermainkan orang jadi seperti itu. Jadi belakangan ini semuanya terasa menjadi lebih membuat sedih. Nah, bagi kalian-kalian yang masih umur belasan tahun, mungkin mulai bisa merancang hidup lebih tepatnya ya. Misalnya apa yang akan kalian lakukan setelah lulus kuliah gitu. Nah, kemarin aku benar-benar nggak punya plan pasca lulus kuliah, dan aku tidak punya keinginan, dan aku tidak mengeluarkan effort untuk melakukan apapun. So aku stuck hampir setahunan di rumah saja tidak ngapa-ngapain, sampai akhirnya aku kesini Mamuju, dan belum sebulan aku sudah diterpa gempa yang sangat keras, terus diterpa banjir dan segala macamnya. Itu kayak ujian bagi effort selfie. Yang naik motor dari Polowali ke Mamuju itu jauh banget guys, aku membutuhkan waktu 6 jam 7 jam deh, 7 jam untuk nyampe di kota ini. Aku butuh, dan melewati jalan-jalan yang longsor dengan hujan lebat, di mana di sini aku tidak punya pengalaman untuk pergi dalam perjalanan sejauh itu. Dan oh my god, itu kayak tank luar biasa sekali, dan sekarang aku harus melewati berbagai macam hal, um, dan itu tidak mudah, tapi kita harus mengabadikan ini guys. Di umurku yang 23 tahun aku masih seperti ini. Oh my god, don't be like me. Kalian harus melakukan sesuatu untuk hidup kalian. Percayalah, ketika masih kuliah aku bukan orang yang nilainya jauh di bawah standar, jadi nilaiku bisa dibilang normal lah, cukup baik. So it's like setelah lulus aku sebenarnya kembali lagi kepada diri masing-masing sih. Itu bukan tentang pengalaman kalian menurutku ya, ini kayak sesuatu yang opsional menurut opiniku saja. Menurutku itu bukan sesuatu tentang kerja keras kalian ketika masih muda, atau bagaimana sebagus apa nilai kalian, tapi gimana ya kemauan kalian untuk maju gitu. Nah, jadi seperti ini, ketika kalian bekerja sangat keras atau memiliki nilai yang bagus ketika kuliah, tapi pas selesai itu tidak melakukan apapun, itu kayak say goodbye to my career, like that. Jadi menurut kalian apa yang akan aku lakukan ke depannya?
let's see apakah aku akan tetap bermager-mager setelah diterpa berbagai macam hal. Oh my god. Jadi sebenarnya aku bukan orang yang beruntung. Maksudnya menurutku ada beberapa orang yang dilahirkan dengan keberuntungan penuh gitu. Nah, misalnya dia baru keluar dari rahim orang tuanya, dan tiba-tiba lahir menjadi seorang rafathar misalnya, yang oh my god, aku tidak perlu kerja untuk mendapatkan ini, aku tidak perlu uang sebanyak itu, aku tidak perlu effort sebanyak itu untuk menghasilkan uang, seperti itu. Jadi ada beberapa orang yang memang dilahirkan beruntung, misalnya lahir menjadi tiba-tiba menjadi putri di sebuah kerajaan. Tapi apa ya, aku tidak mengatakan bahwa kelahiranku bukan sebuah keberuntungan, karena itu adalah sebuah keberuntungan. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah meniupkan aku ruh ke dalam jasadku. Tapi gimana ya, ketika menjalani hidup, sejak dulu aku selalu merasa aku bukan orang yang memiliki luck sebesar itu. Bahkan mungkin kalau ada orang yang dari 10 orang ada 1 orang yang harus ditimpa oleh misalnya oleh burung ketika berdiri bersebelahan, itu pasti akan jatuh ke aku. Aku adalah 1 dari 10 orang itu. Jadi perbandingannya cuma 9 orang beruntung dan 1 orang yang selalu ketiban sial, itu pasti satunya pasti aku. Ketika menjadi siswa baru di sekolah aku dulu, SMA 2, semua orang kan dibagikan ikat pinggang tuh, semuanya normal kecuali punyaku. Jadi untuk ada tarikan untuk mempererat ikat pinggang itu punyaku rusak gitu. Jadi aku harus menggunakan paku, dan entah bagaimana otakku yang sangat jenius selalu menggunakan paku itu selama 3 tahun sampai paku itu menjadi berkarat dan kadang menusuk perutku. Oh my god, that's so dangerous, jangan ditiru guys. Tapi aku bertahan dengan itu. Biasanya aku setia sama hal-hal yang tidak patut disetiakan. Aku juga istiqomah pada hal-hal yang tidak patut diistiqomahkan. Makanya jangan kaget ketika hidupku menjadi sangat datar, karena seperti itulah aku hidup. Selfie, good job. But the things is, oh my god, aku mau berubah tapi itu sangat susah. So kita lihat ke depannya akan menjadi apa selfie. Tapi judul video ini adalah jika kau merasa buruk, maka percayalah masih ada yang lebih buruk. Tonton saja video ini. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya.